Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Shi Hao bersiap untuk menuju Pulau Vien. Sebelum berangkat, ada sedikit investigasi yang harus dia lakukan terlebih dahulu. Dia harus terlebih dahulu melihat beberapa rumor, dan kemudian bertanya kepada orang lain. Kemudian, dia sengaja membeli semua jenis buku tulang dengan rekaman Pulau Vien untuk memahaminya dengan lebih baik. Tempat itu sangat berbahaya. Meskipun mengandung peluang besar, 80% orang yang pergi ke sana mati. Ini berada di dalam kota besar yang megah. Seorang tetua berambut abu-abu yang menjaga formasi transportasi berbicara. Penampilannya kurus, dan tatapannya tidak jelas. Dia melihat semua orang dan melakukan jenis peringatan ini. Pulau Vien, meskipun tempat ini berada di dalam provinsi 5 elemen, itu terletak di perbatasan, membuatnya sangat jauh dari wilayah pusat. Jika seseorang ingin menuju ke sana, mereka harus menarik dukungan dari jenis formasi transportasi besar yang kompleks dan misterius ini. Sementara itu, jenis formasi transportasi super yang dapat melintasi provinsi ini adalah hal-hal yang hanya dimiliki oleh beberapa sekte besar. Yang ini berwarna hijau pucat, terbentuk dari beberapa batu aneh. Ada semua jenis simbol kompleks dan misterius yang terukir di permukaannya. Itu bahkan diaktifkan dengan tulang berharga primordial. Itu berputar dengan kekuatan misterius. Altar bersinar. Tulang binatang emas adalah yang pertama pecah. Kemudian, 2 tulang burung ungu terbelah, tumpukan tulang berharga yang digunakan sebagai pengorbanan terbakar dan menunjukkan kekuatan ilahi mereka. Orang bisa melihat betapa besar konsumsinya. Sebuah sekte besar biasa bahkan tidak akan bisa mengoperasikannya. Dengan suara hong, simbol memenuhi udara. Formasi besar mulai dimulai, dengan cepat menembus kehampaan dan membentuk jalur cahaya hijau samar yang membentang ke kejauhan. Ada beberapa ribu orang yang berjalan ke lorong yang bersinar. Mereka semua adalah makhluk yang menuju Pulau Vien. Beberapa dari mereka ingin pergi ke sana untuk eksplorasi, tetapi ada juga kekuatan besar yang mengawal penjahat besar yang kejam di sana. Jalur hijau samar sangat stabil. Itu menembus kehampaan, menghubungkan ke tempat beberapa puluh juta li jauhnya. Orang-orang ini semua masuk dengan tertib, menghilang satu demi satu. Segera setelah itu, sepasang gerbang terang yang besar muncul. Mereka dengan cepat mencapai tujuan mereka. Ini adalah perjalanan melalui kehampaan, melintasi ruang dan melintasi jarak yang sangat jauh untuk tiba di tujuan seseorang dalam waktu sesingkat mungkin. Tidak banyak orang kali ini. Seseorang berbicara di dekat gerbang yang terang. Orang ini berjaga-jaga di sini di tempat tujuan yang ditentukan. Seorang penjaga ditempatkan di sini untuk mencegah kecelakaan terjadi. Ada lebih dari 10.000 yang datang terakhir kali. Sayang sekali banyak yang memasuki Pulau Vien tidak pernah kembali. Seorang tetua berbicara sambil menghela nafas. Jenis formasi hebat ini hanya akan dimulai setiap setengah bulan, dan hanya akan digunakan ketika setidaknya ada beberapa ribu individu yang ingin menggunakannya, karena hanya dengan begitu keuntungan akan menutupi biaya pengaktifannya. Jika mereka tidak melakukan ini, bahkan sekte besar pun tidak akan mampu menanggung kerugiannya. Jika seseorang ingin bepergian sendiri, kecuali mereka memiliki harta yang mengejutkan dunia, orang itu harus mempersembahkan harta surgawi dalam jumlah yang sama seperti yang dilakukan ribuan hingga lebih dari 10.000 orang. Shi Hao melangkah keluar dari lorong. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Langit gelap, dan dia bisa merasakan sedikit tekanan. Tempat ini tidak memiliki matahari sepanjang tahun, selalu tertutup kabut. Pulau Iblis, meskipun memiliki nama pulau, itu tidak terletak di laut, juga tidak di badan air biasa. Itu malah melayang di langit, tidak pernah jatuh.
Kalian semua tidak bisa melihatnya dari sini. Anda perlu melakukan perjalanan melalui 800 li kabut sebelum Anda benar-benar berada di dalam pulau, kata seorang tukang perahu. Dia berjalan untuk meminta pelanggan untuk mengangkut mereka ke sana. Hanya 800 li, kita bisa terbang ke sana. Mengapa kita membutuhkan feri? Seseorang mencibir. Setelah berbicara, dia melangkah ke artefak yang berharga dan terbang ke udara, dengan cepat pergi ke kejauhan. Namun, setelah hanya melakukan perjalanan beberapa lusin li, teriakan ketakutan terdengar. 800 li kabut sangat menakutkan. Orang normal tidak bisa melewatinya. Tukang perahu lain berjalan untuk mendapatkan bisnis. Semua orang terkejut. Wilayah berkabut ini sama sekali tidak normal. Beberapa individu yang terbang keluar semuanya kembali dalam keadaan menyesal. Mereka semua terluka parah dengan patah tulang dan otot robek. Luka mereka parah. Mampu kembali hidup-hidup tidaklah buruk. Anda harus memahami bahwa ada banyak bahaya yang tak terhitung di dalam, kata seorang penatua. Akibatnya, semua orang menghilangkan keraguan mereka dan naik ke perahu. Mereka memilih metode yang lebih aman untuk mendekati pulau itu. Shi Hao melakukan hal yang sama. Dia berdiri di atas kapal sambil mengamati sekeliling dengan hati-hati. Kabut di depan menjadi semakin tebal, dan menjelang akhir, bahkan sulit untuk melihat pemandangan dengan jelas. Jika tidak ada pemandu, sangat mudah tersesat. Perahu ini tidak bergerak di air, melainkan terbang di angkasa. Itu disempurnakan dari jenis bahan yang sangat istimewa di Pulau Fien. Itu membawa cahaya petir dan bisa melakukan perjalanan di udara. Ih, apa itu? Tiba-tiba, seseorang berteriak ketakutan. Dalam kabut 100 hangaut, ada sepasang lentera seperti mata merah berdarah. Itu berkedip dengan cahaya sedingin es dan diliputi dengan niat membunuh yang padat. Ini tanpa diragukan lagi adalah makhluk besar yang bisa terbang melalui wilayah berkabut. Itu menatap semua orang di kapal. Semuanya, kalian semua harus merasa bahwa perjalanan ini sepadan sekarang, kan? Jika kalian semua terbang sendiri, akan ada bahaya yang tak ada habisnya menunggu, kata tukang perahu. Dia menyalakan lampu tulang di atas kapal, dan kemudian, itu benar-benar aneh. Sepasang mata merah gelap tertutup dan binatang misterius itu diam-diam mundur, niat membunuhnya menghilang. Perahu berjalan cukup lambat. Itu jelas menghindari beberapa area berbahaya. Ini membuat semua orang cukup terkejut. Sudah seperti ini bahkan sebelum mereka mencapai pulau itu, jadi orang bisa membayangkan betapa buruknya lingkungan di dalamnya. Shi Hao duduk di atas kapal dengan mata tertutup. Diagram 10.000 roh muncul di dalam hatinya. Dia diam-diam mempelajarinya, tidak membuang waktu bahkan dalam perjalanan ini. Dia tahu bahwa hanya dengan terus meningkatkan kekuatannya, dia akan dapat berkeliaran tanpa hambatan di dunia ini, tidak terbelenggu oleh apapun. Setelah memasuki alam yang lebih tinggi, dalam keadaan normal, dia tidak akan pernah menggunakan teknik kunpeng atau teknik berharga apapun yang begitu simbolis, atau dia akan segera menimbulkan kegemparan dan membuat orang lain melihat identitasnya. Diagram 10.000 roh adalah sesuatu yang bisa mengubah yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Semakin Shi Hao memahaminya, semakin dia merasa damai. Setelah dihidupkan kembali, dia selalu mempelajarinya. Kami tiba. Lama kemudian, perahu sudah berhenti. Semua orang turun dari kapal satu demi satu. Ini adalah pulau yang sangat besar. Itu seperti benua yang melayang di kehampaan. Itu menutupi area ini seperti awan gelap yang besar, membawa semua orang gelombang aura kuno. Kami akhirnya tiba. Ini adalah Pulau Fien yang legendaris. Ini benar-benar sangat besar, setidaknya berukuran 10.000 li. Saya bisa merasakan energi misterius di sini.
Ini akan menjadi tempat latihan untuk mengasah diri. Jalanku untuk menjadi kuat dimulai dari sini. Beberapa anak muda berkata dengan lembut. Mereka semua bersemangat dan gugup. Sementara itu, mereka yang sedikit lebih tua relatif lebih pendiam tanpa banyak bicara. Mereka hanya dengan tenang mengamati sekeliling mereka. Beberapa lusin perahu mencapai pantai satu demi satu, dan kemudian beberapa ribu orang berjalan ke darat pada waktu yang hampir bersamaan, berjalan ke pulau yang sangat besar, misterius, dan berbahaya ini. Shi Hao memperhatikan bahwa ada beberapa individu yang luar biasa dari kelompok ini. Mereka menahan energi darah mereka, membuat mereka tampak seperti roh jahat yang tidak aktif. Mereka pasti kuat dan seharusnya menyalakan api ilahi mereka. Terlepas dari ini, ada beberapa anak muda yang sangat mengejutkan juga. Dia bisa tahu dengan sekilas bahwa bakat alami mereka luar biasa. Selain itu, mereka semua memiliki pelayan yang kuat yang mengikuti dan melindungi mereka. Mungkinkah ada bakat luar biasa yang tersembunyi di dalamnya? Shi Hao tercengang. Dia melihat satu atau dua anak muda yang sangat luar biasa, seperti naga yang bersembunyi di dalam sekelompok binatang buas. Haha, akhirnya sampai. Ini adalah tempat yang berbahaya, tetapi juga tempat keberuntungan alami. Saya akan menemukan makam abadi yang legendaris dan menggunakan darah abadi untuk menciptakan tubuh yang tak tertandingi. Seorang pemuda yang mengenakan jubah ungu tertawa terbahak-bahak. Banyak orang berbalik, mendengus ke arahnya. Mereka tidak senang dengan sikapnya yang flamboyan. Apa yang kalian semua lihat? Pemuda itu meraung. Kemudian, gelombang besar energi darah merembes keluar. Gambar kosong dari binatang besar muncul di belakangnya. Itu seram dan galak, dan auranya menekan semua orang. Apa? Seorang Taoti? Semua orang menjadi kaget. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur, tubuh mereka terasa dingin. Pemuda ini adalah seorang Taoti, identitasnya jelas tidak biasa. Ada beberapa pelayan tua di sekitarnya juga. Setiap mata mereka dalam. Mereka tidak berbicara sepatah kata pun dan melindunginya. Taoti adalah salah satu makhluk paling kuat di dunia. Itu bisa melahap dunia. Ketika dikultivasikan ke puncak, mereka bahkan akan lebih mampu melahap semua jenis hukum alam. Begitu figur luar biasa ras mereka matang, mereka akan menjadi tak tertandingi. Heng, di kejauhan, seseorang mengeluarkan dengusan. Itu adalah seorang pemuda yang mengenakan bulu emas. Cahaya keemasan meringkuk di sekelilingnya, bersinar sangat cemerlang. Pemuda ras luan emas kuno. Seseorang berkata dengan suara rendah. Ini juga merupakan ras yang kuat yang jumlahnya sedikit. Namun, ketika seseorang muncul, itu akan membuat semua orang di wilayah itu menggigil kedinginan. Apakah kamu tidak mau menyerah? Kita akan bertemu lagi di pulau sebentar lagi. Pemuda Taoti tertawa keras. Sepertinya orang yang datang kali ini tidak sederhana, seorang tokoh generasi tua berkomentar dari samping. Ada banyak balapan yang datang. Mereka semua adalah sosok yang tangguh. Pada kenyataannya, Shi Hao juga memperhatikan bahwa mereka tidak biasa. Terlepas dari makhluk yang menyalakan api ilahi mereka, yang paling dia perhatikan adalah seorang pemuda yang pendiam. Wajah orang itu pucat dan matanya redup, hampir sedikit tertekan. Dia tidak pernah mengatakan apa-apa sejak awal, tetapi Shi Hao merasa bahwa orang ini sangat menakutkan. Ayo pergi ke pulau. Tidak ada bentrokan yang terjadi pada akhirnya. Beberapa ribu orang menuju pulau bersama-sama. Tidak banyak tumbuh-tumbuhan di sini, dan diselimuti kabut sepanjang tahun. Bumi yang besar itu kering dan keras. Bebatuan besar bisa dilihat dari waktu ke waktu. Pulau Vian dibagi menjadi dua wilayah. Salah satunya adalah wilayah penjara,
dan yang lainnya adalah tempat yang berbahaya secara alami. Saat ini, mereka bisa melihat wilayah penjara. Itu adalah hamparan yang gelap. Semua konstruksi dibentuk dari emas hitam dan jenis bahan berharga lainnya. Itu tidak bisa dihancurkan. Ada juga karakter master sekte yang mengukir formasi abadi untuk menekan tempat ini. Ada banyak individu yang kuat dan setan-setan terkunci di dalam. Tidak ada kekurangan dewa surgawi di dalam. Bergerak cepat. Ketika mereka mendekati penjara yang berkelap-kelip dengan kilau hitam dingin, mereka bisa melihat beberapa kepala penjara yang mengacungkan cambuk panjang yang berkedip-kedip dengan simbol. Mereka meronta-ronta mereka di sekelompok narapidana yang tangan dan kakinya terikat dan budidaya mereka disegel, mengantar mereka ke tambang. Begitu seseorang dikurung di penjara hitam Pulau Fien, itu berarti bahwa seseorang hampir tidak akan pernah mendapatkan kembali kebebasannya. Ada beberapa makhluk yang memiliki api ilahi mereka menyala di antara mereka. Yang paling tragis adalah bahwa setelah datang ke sini, mantan ahli semuanya akan berubah menjadi pekerja keras. Mereka akan memasuki tanah terkutuk dan pergi ke bawah tanah untuk menambang. Ini adalah gaya hidup yang menyedihkan, yang serba hitam tanpa sinar matahari. Rumor mengatakan bahwa Pulau Fien ini awalnya menampung penguasa iblis tertinggi yang mencapai posisi yang tak tertandingi. Bertahun-tahun yang lalu, dia sebelumnya telah menyapu setiap sekte dan menjadi makhluk tertinggi dari satu generasi. Ketika dia mencapai tahun-tahun terakhirnya, dia ingin menembus batas dunia ini dan benar-benar melampaui, tetapi pada akhirnya, dia menarik hukum alam Dao abadi. Petir turun, benar-benar meledakkan pulau suci yang kaya dengan obat-obatan berharga dan esensi spiritual menjadi kehancuran. Tidak ada lagi kekuatan hidup, dan tempat ini menjadi kusam dan sunyi. Seseorang menghela nafas dan berkata, selama pertempuran itu, penguasa iblis tampaknya hampir melampaui. Langit dan bumi dihancurkan, dan bahkan hukum alam Dao abadi dibelenggu. Rumor mengatakan bahwa itu membantai makhluk terlarang yang muncul di dalam petir Dao abadi. Pada akhirnya, penguasa iblis mati. Dagingnya menyatu dengan pulau, tidak membiarkan tempat ini pecah. Selain itu, petir abadi dipandu ke tempat ini, menciptakan banyak bahan berharga langka sebagai hasilnya. Selain itu, di dalam area berbahaya yang legendaris, ada makam abadi yang muncul. Itu milik makhluk terlarang itu. Setelah bertahun-tahun berlalu, banyak hal supernatural telah terjadi di pulau ini. Pembantaian telah pecah, dan beberapa dewa surgawi bahkan jatuh di sini. Akibatnya, tempat ini dikenal sebagai Pulau Fien. Setengahnya adalah penjara, setengahnya lagi adalah tempat yang berbahaya. Pilih kemana Anda ingin pergi. Setelah memasuki pulau, seseorang datang untuk mengawasi semuanya, memberitahu semua orang tentang beberapa keadaan yang harus mereka ketahui. Shi Hao memilih penjara hitam dan menuju ke arah itu. Hanya beberapa ratus orang dari ribuan orang yang memilih untuk datang ke sini. Yang lain semua memutuskan untuk pergi ke daerah berbahaya, karena meskipun tempat itu lebih berbahaya, ada peluang alam yang besar juga. Wilayah penjara hitam memiliki banyak tambang kuno yang terkenal. Ada beberapa bahan berharga langka di dalamnya. Seseorang bahkan telah menggali tulang yang patah yang sebelumnya diwarnai dengan darah makhluk tertinggi. Eksistensi terpenting yang berada di ambang melampaui langit dan bumi ini berdiri di puncaknya. Darah mereka mengandung kekuatan misterius yang tak terbayangkan yang tidak akan pudar setelah puluhan ribu tahun. Sesuatu seperti ini bisa langsung disuling menjadi pil ilahi. Biasanya, pengawas penjara mendesak para tahanan untuk menambang dan menggali lebih dalam, tetapi mereka juga mengizinkan orang luar untuk menjelajahi tambang kuno. Namun, 70% dari apa yang ditemukan orang luar harus diserahkan. Bawah tanah di sini dikutuk. Ada kekuatan misterius yang akan menempatkan kehidupan orang-orang di dalamnya dalam bahaya dari waktu ke waktu. Kalau tidak,
mereka tidak akan membukanya kepada orang luar. Jika seseorang ingin menggali sesuatu darinya, harganya sangat besar. Shi Hao datang, memilih wilayah penjara karena dia ingin mencari informasi tentang kakeknya dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dia merindukan kakek terhormat yang tidak dia lihat selama bertahun-tahun. Dia mengkhawatirkan keselamatan kakeknya. Tanpa diduga, bahkan tanpa menyelidiki terlalu dalam, dia sudah mendapatkan informasi tentang kakeknya setelah baru saja datang ke sini. Kakek 15 Dewa Iblis Agung sebenarnya adalah sosok yang terkenal di sini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.